warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, perkenalkan nama saya Tenda Putri dengan NIM 230402016, mahasiswi Pendidikan Biologi dari Universitas Samudra Langsa. Hai teman-teman, pada video kali ini saya akan mengajak teman-teman semua untuk belajar bersama mengenai salah satu siklus yang sangat penting yang menjaga keseimbangan ekosistem di bumi kita, yaitu siklus nitrogen biogeokimia. Ikutin terus videonya ya. Nitrogen adalah komposisi terbesar yang berada di atmosfer bumi. Di atmosfer bumi terdapat beberapa gas, yaitu ada nitrogen, oksigen, dan juga argon. Nitrogen adalah unsur yang sangat penting bagi semua makhluk hidup. Tumbuhan membutuhkannya untuk membentuk klorofil dan tumbuh dengan baik. Hewan dan manusia mendapatkan nitrogen dari makanan berprotein untuk membangun sel, jaringan, dan fungsi tubuh. Tanpa nitrogen, kehidupan tidak dapat berjalan optimal. Nitrogen banyak terdapat di udara, tetapi tidak bisa langsung digunakan oleh makhluk hidup. Nitrogen harus diubah dulu menjadi bentuk yang bisa diserap tanaman. Proses pemecahan nitrogen melalui dua tahapan oleh petir dan juga mikroorganisme. Saat petir menyambar, energi besar memecah nitrogen di udara. Nitrogen berubah menjadi nitrat. Nitrat turun bersama hujan dan diserap tanaman. Pemecahan oleh mikroorganisme terjadi pada saat bakteri menangkap nitrogen dari udara. Mereka mengubahnya menjadi amonia dan nitrat. Nitrat kemudian dapat digunakan tanaman untuk tumbuh. Semua makhluk hidup di bumi, baik tumbuhan, hewan, maupun manusia membutuhkan nitrogen. Unsur ini menjadi bahan dasar penyusun protein, asam amino, hormon, enzim, dan struktur sel. Namun, meskipun sekitar 78% udara mengandung nitrogen, makhluk hidup tidak bisa memanfaatkannya secara langsung. Alam memiliki mekanisme penting yang menjaga ketersediaan nitrogen, yaitu siklus nitrogen. Mari kita belajar bersama bagaimana nitrogen bergerak dari udara, masuk ke tanah, kemudian dimanfaatkan oleh makhluk hidup hingga kembali lagi ke atmosfer. Sebagian besar udara yang kita hirup mengandung nitrogen atau N2. Namun, nitrogen dalam bentuk ini tidak dapat langsung dipakai oleh tumbuhan. Disinilah peran bakteri pengikat nitrogen dimulai. Tahapan pertama ada fiksasi nitrogen. Di dalam tanah terdapat bakteri fiksasi nitrogen yang mampu mengikat nitrogen dari udara dan mengubahnya menjadi senyawa amonium atau NH4+. Proses ini disebut sebagai fiksasi nitrogen. Beberapa bakteri hidup bebas di tanah, sedangkan sebagian lagi hidup bersimbiosis dengan akar tanaman tertentu seperti kacang-kacangan. Di dalam tanaman tersebut terdapat bintil-bintil akar yang hidup di beberapa jenis bakteri yang dapat mengikat nitrogen atau yang bersimbiosis dengan akar kacang-kacangan tersebut. Nama bakterinya yaitu Rhizobium atau Acetobacter. Sifatnya untuk mengikat nitrogen yang digunakan proses fisiologis atau metabolisme tubuh tumbuhan dan nantinya akan digunakan dalam proses asimilasi. Hasil dari proses ini menjadi awal ketersediaan nitrogen bagi makhluk hidup lainnya. Tahapan kedua ada amonifikasi. Nitrogen tidak hanya berasal dari udara, tetapi juga dari sisa organisme mati maupun kotoran hewan. Ketika tumbuhan atau hewan mati, jasad mereka akan diuraikan oleh dekomposer seperti bakteri dan jamur. Proses penguraian ini disebut amonifikasi, yaitu perubahan senyawa organik menjadi amonium di dalam tanah. Dengan begitu, nitrogen dapat kembali masuk ke siklus dan dapat dimanfaatkan oleh organisme lain.
Tahapan ketiga ada nitrifikasi. Amonium yang berada di tanah belum sepenuhnya bisa dipakai oleh tumbuhan. Karena itu terjadi tahap berikutnya yang disebut sebagai nitrifikasi. Tahap ini dilakukan oleh bakteri khusus. Pertama, bakteri nitrifikasi pertama mengubah amonium menjadi nitrit. Kemudian, bakteri nitrifikasi kedua mengubah nitrit menjadi nitrat. Nitrat inilah sebagai bentuk nitrogen yang paling banyak diserap oleh akar tumbuhan untuk pertumbuhan. Ketika akar menyerap nitrat dari tanah, nitrogen digunakan tumbuhan untuk membentuk klorofil, protein, asam amino, dan sel-sel baru. Dengan adanya nitrogen, tumbuhan dapat tumbuh kuat dan juga sehat. Hewan kemudian mendapatkan nitrogen dengan cara memakan tumbuhan atau memakan hewan lain. Nitrogen membentuk jaringan tubuh, hormon, enzim, serta berbagai komponen penting lainnya dalam tubuh hewan maupun manusia. Namun, siklus tidak berhenti sampai di situ. Ketika tanah kekurangan oksigen, bakteri tertentu melakukan proses yang disebut sebagai denitrifikasi, yaitu mengubah nitrat kembali menjadi nitrogen gas. Nitrogen yang dilepaskan kembali ke atmosfer akan mengisi udara dan menjadi awal siklus berikutnya. Dengan cara ini, alam menjaga keseimbangan nitrogen agar selalu tersedia setiap waktunya. Sekian penjelasan siklus nitrogen dari saya. Saya akhiri, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.